'Cause there's something in the way you look at me. Ku telah mati dan tinggalkan. Hai, perkenalkan aku Princess Gabriela Alfera Sirait, biasa dipanggil Princess. Aku kelas 9, tapi aku udah lulus dan sekarang menuju ke SMA. Kebetulan talenta aku dari kecil tuh nyanyi, dan emang dari kecil sedini mungkin tuh udah ditanamkan karena memang aku punya ketertarikan sama dunia musik tuh sejak memang kecil banget. Walaupun dulu belum bisa nyanyi juga memang udah punya kemauan gitu untuk mendengar musik gitu. Makanya dari kecil sejak mama papa tahu talenta aku tuh ada di dunia nyanyi, mereka langsung ngedaftarin aku les. Jadi dari kecil aku memang udah les, dan memang hobi aku di bidang musik gitu. Lagu favorit aku saat ini ya, yang sering banget aku dengerin tuh nomor satu The Way You Look at Me, yang dinyanyikan sama Nyoman Paul, yang diituin aransemen sama Andi Rianto. Itu bagus banget. 'Cause there's something in the way you look at me. Ya pokoknya begitulah, kalian bisa denger. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pokoknya itulah. Bisa lanjutin. Pastinya sebelum latihan itu kewajiban ya, tapi sebelum latihan itu kalian harus memulai itu dengan doa, guys. Karena doa itu emang sepenting itu. Kalian bisa berusaha, tapi kadang kalau Tuhan gak berkehendak, itu gak bakal jadi. Seberusaha apapun kalian, sekeras apapun usaha kalian, kalau emang Tuhan gak berkehendak tuh gak bakal jadi gitu. Jadi sebelum latihan, hal yang wajib itu latihan, ya kalian juga harus berdoa, karena doa itu bisa memulai segala sesuatu. Habis doa, pastinya kalian harus latihan. Kalian harus membuktikan bahwa diri kalian emang cocok gitu, deserve untuk nyanyi yang bagus gitu. Dan latihan ini juga berproses, guys. Jadi kayak latihan itu nggak hanya sebentar gitu loh. Jadi emang harus setiap hari membiasakan diri, melatih diri untuk disiplin supaya kalian itu terbiasa gitu. Telinga kalian peka mendengar musik. Jadi semakin bertambahnya waktu, kalian juga semakin jago gitu dalam dunia musik gitu. Selain itu juga kalian harus menjaga pola makan gitu. Kalau udah latihan tapi nggak menjaga diri, sama aja bohong, guys. Karena kalau pita suara penyanyi itu kan rentan ya, guys. Jadi harus menahan hawa nafsu gitu. Kalau misalnya mau makan yang es atau gorengan, itu harus inget diri gitu. Karena kalau aku pribadi, aku juga cukup rentan gitu kalau sama makanan-makanan yang begitu. Dan itu bakal ngaruh banget. Suaraku tuh bakalan jadi sengau, terus nggak nyampe gitu. Jadi nggak halus gitu, guys. Oh, kalau kita mulai dari bidang pendidikan dulu kali ya. Dari SD tuh aku kelas 4 SD aku pernah juara 3 VLS 2N sekecamatan Jati Asih. Lalu kelas 5 aku juara 2 VLS 2N sekecamatan. Terus kelas 8 di SMP ini aku juara 3 setingkat Provinsi Jakarta Timur 2. Tapi kalau di gereja juga aku banyak prestasi, kayak dari kecil kalau ada lomba-lomba storytelling, nyanyi, itu aku selalu menang, puji Tuhan. Biasanya dapat juara 2 atau juara 1 gitu. Oh, pernah. Indonesian Idol ikut juga ya? Iya. The Voice Kids aku pernah ikut waktu 2020 ya, sekitar bulan Februari itu ada audisi, dan itu dadakan banget, hari terakhir ditutupnya audisi. Nah, waktu itu aku pernah nyoba sekali waktu awal banget masuk audisi, ternyata gagal, guys. Abis itu disuruh ulang lagi. Karena itu the last day, jadi semua orang boleh ngulang sampai lolos gitu. Akhirnya aku lolos lagi, masuk ke satu tahap lagi menuju tahap yang sesungguhnya gitu, bisa audisi sesungguhnya sama juri gitu. Nah, aku waktu itu nyanyi sekitar 3 lagu apa 4 lagu gitu. Nah, karena waktu itu situasinya masih awal-awal COVID tuh, sebenarnya aku tuh udah dapat email, guys. Cuman waktu itu kalau nggak salah di bawah 12 tahun itu nggak boleh, karena COVID itu lagi rentan-rentannya banget gitu, dan di bawah 12 tahun itu nggak di ACC gitu loh buat ikut ke tahap berikutnya gitu. Jadi nanti
mudah-mudahan doain ya guys kalau ada kesempatan lagi Indonesian Idol atau The Voice Kids atau yang nanti udah besar aku bisa nyoba lagi gitu. Terus aku juga kemarin ikut CMD Record ada bersama collab dengan Romian Resto juga dapat juara harapan dan udah rekaman juga. Terus di Mangardang kemarin acara Mangardang itu aku masuk ke grand final. Kebetulan aku pernah pelayanan beberapa tahun ini lagi sering-seringnya pelayanan. Jadi walaupun emang udah sering pelayanan dari kecil, cuman kalau pelayanan kecil itu cuman persembahan pujian gitu. Sampai sekarang sih masih persembahan pujian. Cuman kalau sekarang itu sering bertambahnya usia, aku juga udah mulai menguasai laptop gitu. Aku pernah menjadi yang leadernya yang kayak di laptop gitu supaya bisa tayangin slideshow dan PPT. Tapi sebenarnya aku juga lebih seringnya tuh ke arah singer sih, karena aku jago maksudnya lumayan lah di suara gitu. Jadi aku pelayanannya tuh lebih ke pujian penyembahan gitu. Walaupun aku bisa juga main keyboard, cuman walaupun nggak terlalu jago, cuma bisa gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih fokus ke dunia pujian penyembahan. Mungkin aku bakal cerita sedikit tentang sebuah cerita inspirasi ya yang aku pernah baca waktu aku masih sekolah di kelas 9 ini. Jadi suatu hari tuh ada seorang anak nih guys. Anak itu melihat ada sebuah kepompong yang ada di atas pohon. Dia melihat kalau ada kupu-kupu kecil yang sudah kayak kebuka itu kepompongnya. Nah, dia melihat bahwa kupu-kupu itu ada di dalamnya dan dia berusaha keluar gitu. Dia melihat kupu-kupu itu. Dia berpikir, apakah dia bisa gitu keluar ya si kupu-kupu ini dari kepompongnya. Nah, karena kasihan, dia tuh melihat bahwa kupu-kupu ini tuh kayaknya kesusahan gitu buat keluar dari kepompong dia. Akhirnya anak itu dengan inisiatifnya dia membawa gunting. Dia merobek kepompongnya itu supaya si kupu-kupunya ini bisa keluar. Ternyata saat anak kecil itu menggunting kepompong itu, ternyata sayap dari kupu-kupu ini juga ikut kepotong. Pada akhirnya, awalnya niat anak ini tuh hanya membantu kupu-kupu ini supaya dia bisa terbang ke ladang bunga. Tapi karena dia menggunting dan ternyata sayapnya si kupu-kupu ini ikut kegunting, akhirnya kupu-kupu itu tidak dapat terbang seperti apa yang dia inginkan. Jadi kupu-kupu ini yang harusnya pergi terbang ke ladang, dia malah stuck di tempat karena dia nggak bisa terbang karena kecacatan yang ada di sayapnya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu adalah proses itu penting dalam kehidupan guys. Hidup ini bukan hanya berbicara tentang hasil. Memang hasil itu penting karena hasil itu adalah buah dari hasil proses yang udah kita nikmati selama ini. Cuman proses dalam kehidupan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh gitu. Karena kalau nggak ada proses dalam kehidupan itu, kita nggak akan tahu apa itu hasil yang sebenarnya gitu. Tahu Tagalog nomor 16 nomor 16 guys. Opung sebelum motu. Kalau papa Sirait dari Korsea nomor 16. Sirait Siahaan. Oke. Ini buat dari awal lagi. Perkenalkan Sarah. Ngomong pakai bahasa Belanda. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan? Namaku Wartu Princess Boru Sirait, Wartu Princess Boru Sirait, mamaku Boru Tagalung, ibu Motun gitu. Terus apa lagi? Iya, please Please support our channel with share, follow, and comment. Give our positive respon. Ora Saud Bona berkarya. Nggak bisa. Oras Wartu Princess dari Raut Bona Jati Asih. Mama juga nggak bisa. Sekarang gini, kasih 3 atau 4 kalimat dalam bahasa Batak. Ayo, untuk membuktikan kamu sebenarnya emang orang Batak. Aduh, lebih susah ini guys daripada
iya. Susah namanya kan kerjaan masa baik. Oh, Kalau belajar, belajar nggak tahu. oh nggak tahu. Eh, berantakan, Apa arsaburetan, Iya, masa terus baik. Bener tuh, Dwi. eh, rumah jabu, terus kerja karejo, terus tidur modom, terus nggak tahu. Oh iya, rongit. Oke guys, that's all for today. Jangan lupa untuk share video ini, bagikan ke semua orang. Jangan lupa di like juga, di komen, di subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video Rahut Bona berkarya yang pastinya top, seru-seru banget. Bye, see you. Oh, sekali lagi.